Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Kita telah mempelajari tafsir surat Al-Hasyr ayat pertama, ayat kedua, sekarang ayat yang ketiga. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ولولا, seandainya tidak, lau artinya seandainya, la artinya tidak. An kataballah, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan alaihim, atas mereka, al-jala'a, pengusiran. Walaula, laula artinya apa? Laula artinya seandainya tidak. An kataballah, Allah menetapkan alaihim, atas mereka. Siapa mereka yang dimaksud ini? Siapa yang diceritakan ini dalam surat ini? Banu Nadir, salah satu kelompok, ya, kaum dari Yahudi. Yang telah kita dengar kisahnya. Al-jala, apa artinya al-jala? Al-jala artinya apa? Pengusiran. Al-jala artinya pengusiran, semakna dengan al-hasyr, pengusiran. Ya, masih ingat penjelasan makna al-hasyr? Surat ini dinamakan al-hasyr, yang disebutkan pada ayat yang kedua, li awalil hasyr walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awalil hasyr. Masih ingat makna al-hasyr? Al-hasyr artinya pengusiran, sama dengan al-jala. Walladzi, di Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan orang kafir dari ahli kitab dan Yahud, dan hal ini Banu Nadir, min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, li awalil hasyr, untuk pengusiran yang pertama. Pengusiran yang pertama, mengusir mereka keluar dari Madinah. Tadinya tinggal di pinggiran Madinah. Tayyib, karena pengkhianatan mereka. Yahud adalah kaum pengkhianat, sehingga mereka merasakan nasib tersebut. Dan juga, ya, makna al-hasyr apa? Juga mengandung makna apa al-hasyr selain pengusiran? Al-hasyr, pengumpulan. Nah, itu mengatakan pengumpulan, penghimpunan. Ada apa antum sobat? Antum salah jawab. Al-hasyr artinya apa? Pengumpulan, penghimpunan. yakni mereka disuruh, ya, diusir oleh Nabi SAW keluar dari Madinah. Disuruh kemana? Disuruh berkumpul kemana? Kembali ke Syam. Masih ingat kan ceritanya? Orang Yahudi ini datang dari Syam, jauh-jauh dari negeri Syam, meninggalkan negeri Syam. Ya, datang ke Madinah menunggu kemunculan diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk diimani dan diikuti. Tapi kenyataannya tidak.
Nah, sampai pada kisah ini sekarang. Akhirnya ini awal diusirnya mereka dari Madinah dan hendak dikumpulkan, dihimpun semua orang Yahudi itu, dihimpun kembali di negeri nenek moyang mereka di Syam, disuruh pulang ke Syam. Ada awal al-hasr. Nah, ini awalul hasr, awalul jala. Awalul hasr wa awalul jala. Awal pengusiran. Al-hasr sama dengan al-jala. Pengusiran pertama kali terhadap mereka. Diusir keluar dari Madinah untuk dihasr. Hasr yang mengandung makna apa? Penghimpunan, pengumpulan. Untuk dihimpun, dikumpul mereka kembali di negeri asal mereka, yaitu Syam. Maka disuruh pulang ke Syam oleh Nabi SAW. Tetapi kenyataannya sebagian pulang ke Syam, ke Adru'at, bagian atas Syam. Nah, karena Palestina di sana. Ya, di Syam. Nah, itu asal mereka. Nah, mereka Bani Israel. Turunan Israel, Ya'qub alaihissalam yang membangun Masjidil Aqsa. Al-Maqdis, Palestina, Syam. Nah, kenyataannya sebagian pulang ke Syam, sebagian kemana? Sebagian kemana? Ke Khaybar. Bergabung dengan kelompok Yahudi lainnya yang ada di Khaybar. Nah, Khaybar waktu itu belum diperangi. Nanti akan diperangi juga. Namun, setelah mereka ditaklukkan, ya, mereka hidup di bawah kekuasaan Nabi SAW. Nah, dalam keadaan sudah takluk, sudah tidak merdeka, mereka tidak bebas sendiri, tapi di bawah kekuasaan Nabi SAW. Namun mereka belum diusir. Hasyr berikutnya, jala berikutnya, pengusiran berikutnya, dan itu yang terakhir yang menghabiskan seluruh Yahudi dari Madinah, dihimpun, dikumpulkan semua ke Syam. Fi ahdiman, pada masa khilafahnya siapa? Umar ibn Khattab. Baik. Dan ada hasyr, ya, pengumpulan untuk seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang terakhir sekali. Semuanya dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat nanti, dan padang mahsyar itu posisinya di mana? Di negeri Syam. Nah, semua diterangkan oleh ahli tafsir pada tafsir ayat ini. Dan ada hadis yang menunjukkan itu, bahwa padang mahsyar di akhirat nanti, ardul mahsyar posisinya adalah Syam. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan jala di sini. Walaula an kataballahu alaihimul jala. Seandainya Allah tidak menetapkan atas mereka, atas Bani Nadir, al-jala, pengusiran itu. Dan pengusiran itu adab atau bukan? Diusir, dihinakan, diusir. Ya, harus meninggalkan rumah, tempat tinggal. Dan yang boleh dibawa, ya, setelah mereka menego Nabi SAW, hanya dibolehkan membawa apa yang bisa dipikul oleh onta-onta mereka. Itu azab atau bukan? Mereka diazab atau tidak dengan itu? Jawabannya diazab oleh Allah SWT. Pengusiran seperti itu, penghinaan seperti itu, azab. Nah, sampai mereka terpaksa membongkar rumah-rumah mereka, atap-atap mereka, kayunya masih bagus, diambil pintu-pintunya, jendelanya, bisa diangkut, bisa dipikul oleh onta mereka, mereka bawa, ambil untuk dibawa, pindah, untuk dipakai lagi bangun rumah di tempat yang baru. Nah, itu yang dimaksud pada ayat yang lewat, yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin. Mereka merobohkan, menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri, itu tadi. Nah, mereka sendiri yang mencongkelnya, yang mereka bisa ambil, mereka bawa bersama onta mereka. Nah, itu adab tentunya. Mereka sudah diadab oleh Allah dengan itu di dunia. Ini naw' minal adab, pengusiran naw' minal adab. Allah mengatakan di sini, seandainya Allah tidak menetapkan atas mereka pengusiran, la'adzabahum fid dunya, sungguh azabahum, Allah akan mengadab mereka di dunia. Maksudnya dengan adab yang lain selain pengusiran.
Seandainya tidak ditakdirkan atas mereka terusir, ya, maka azab yang akan menimpa mereka selain pengusiran, azab yang bentuknya lain selain pengusiran. Yani mesti mereka tetap akan diazab karena kekufuran mereka, ya, karena kejahatan mereka, penentangan mereka, pengkhianatan mereka, kedustaan mereka. Nah, seandainya bukan pengusiran yang menimpa mereka, azab lain yang menimpa mereka. Apa azab lain itu yang mungkin? Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan ini, laula an kataballahu alaihim hadzal jala' wa huwa an-nafyu min diyarihim wa amwalihim lakana lahum 'indallahi 'adzabun akharu min al-qatl was-saby wa nahwi dhalik. Qalahu az-Zuhri 'an Urwah was-Suddi wa Ibn Zaid. Nah, seandainya Allah tidak menakdirkan atas mereka pengusiran ini, al-jala adalah an-nafyu, yakni pengusiran min diyari wa amwalim, dari rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka. Ya, rumah-rumah mereka tinggal, harta benda mereka tinggal, yang boleh mereka bawa hanya yang bisa dipikul oleh onta mereka, terbatas. Nah, seandainya Allah tidak menetapkan atas mereka pengusiran itu, lakana lahum indallahi adzabun akhar. Kata Ibnu Katsir, sungguh mereka di sisi Allah akan merasakan azab yang lain selain pengusiran. Azab apa itu? Minal qatli was-sabi, pembunuhan. Seandainya mereka tidak ditakdirkan diusir, dibunuh, diperangi dan dibunuh di situ oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perang itu. Was-sabi, dan yang tidak terbunuh ditawan, ya, diperbudak. Wa nahwi dzalik, dan azab yang lain yang Allah Maha tahu, ya, akan hal itu. Yang jelas yang ditetapkan oleh Allah sekarang adalah azab yang menimpa mereka adalah pengusiran. Seandainya mereka selamat dari pengusiran, azab lain yang menimpa yaitu dibunuh, seperti Banu Quraidah. Banu Quraidah yang juga sudah diceritakan, salah satu kelompok Yahudi lain yang juga tinggal di sekitar Madinah, bertetangga dengan pemerintahan Nabi SAW. Karena pengkhianatan mereka, ya, mereka bukan pengusiran yang menimpa mereka, itu nanti setelah peristiwa ini. Karena Banu Quraidah pengkhianatannya adalah pada perang Khandaq, perang Ahzab. Nah, mereka bergabung dengan sekutu mengepung Madinah. Nah, setelah selesai perang Khandaq, Nabi SAW menyerbu Banu Quraidah atas pengkhianatan itu, pelanggaran perjanjian itu. Nah, dan ya, mereka dibunuh, ya, dan ditawan. Kemudian yang ditawan tetap hukum yang menimpa mereka. Karena hukum atas mereka yang tawanan dari Banu Quraidah itu diserahkan kepada Sayyid Al-Ansar, pemimpin Al-Ansar, Sa'd bin Mu'adz. Naam. Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, ya, yang gugur pada akibat perang Khandaq, yang bergetar arsy Allah Subhanahu wa taala dengan kematiannya, dengan kegugurannya arsy Allah bergetar. Hukum atas Bani Quraidah karena dia adalah sekutunya Bani Quraidah, ya, selama ini, maka Sa'd bin Mu'adz yang diberi wewenang oleh Nabi SAW untuk memutuskan hukum atas Bani Quraidah atas pengkhianatan itu. Dan Bani Quraidah merasa senang, menyangka akan selamat karena Sa'd bin Mu'adz yang akan memutuskan hukum, sementara Sa'd bin Mu'adz halif mereka, ini sekutu mereka selama ini, menyangka akan dibebaskan. Ternyata Sa'd bin Mu'adz memutuskan yang sudah balik dibunuh, yang belum balik ditawan. Nah, kemudian Sa'd bin Mu'adz setelah memutuskan hukum itu wafat karena lukanya terbuka dan mengucurkan darah sehingga wafat, dan arsy Allah bergetar dengan kematiannya, bergetar dengan kematian Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Baik. Diperiksa mereka yang sudah berbulu, kemaluannya dibunuh. Kemaluannya berbulu, tanda dia sudah balik. Diperiksa, yang berbulu dibunuh.
Nah, yang belum balik dibiarkan hidup dan ditawan. Ini baru quraidah nasibnya. Bukan diusir, tetapi adab yang menimpa mereka itu. Adapun Banu Nadir, nasibnya apa? Diusir. Tayyib. Nah, ini dari Mukatsir, tandanya bebas dari pengusiran, Allah mengadab mereka di dunia, pembunuhan, penawanan, ditawan, dan ya selain itu, qalahu Az-Zuhri dikatakan tafsir oleh Az-Zuhri, an Urwa dari Urwa, was-Suddi dan juga dikatakan oleh As-Suddi dan Ibnu Zaid. Baik. Bisa difahami makna ayat ini? Walahum, kelanjutan ayat, walahum fil akhirati adzabun nar. Walahum fil akhirati adzabun nar. Dan bagi mereka di akhirat adzabun nar. Azab neraka. Bagi mereka menanti di akhirat azab neraka. Artinya Banu Nadir tidak lepas dari azab. Tidak bisa lepas dari azab. Tidak lepas dari azab di dunia dan tidak lepas dari azab di akhirat. Di dunia, azab yang menimpa mereka pengusiran, al-jala. Seandainya lolos dari pengusiran, sudah kita dengar, diazab dengan bentuk lain. Di akhirat jelas masuk neraka. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, apa sebabnya mereka mendapat nasib demikian? Ya, nasibnya seperti itu, azab di dunia dan di akhirat. Sebabnya karena dzalika bi annahum, hal itu dikarenakan, dzalika hal itu, isyarat ini ke mana? Dzalika isyarat kepada azab. Dzalikal azab lahum fid dunya wal akhirah. Azab itu yang menimpa mereka di dunia dan di akhirat. Sebabnya apa? Bi annahum, alba sababiyah. Alba sababiyah, bisababi annahum. Huruf alba di sini mengandung makna apa? Sababiyah, yakni faktor penyebab. Kenapa mereka diazab di dunia dan di akhirat? Disebabkan annahum, sesungguhnya mereka Banu Nadir syaqqullaha wa rasulah. Mereka menentang Allah dan Rasulnya. Itu sebabnya. Menentang Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Nah, jahatnya mereka melakukan konspirasi, muamarah. Ketika Nabi SAW mendatangi mereka di tempat mereka untuk minta bantuan bayar diah, pembayaran diat, ya, mereka konspirasi untuk menjatuhi Nabi SAW dengan penggilingan dari atas atap rumah sehingga mati. Datang wahyu memberitahu Nabi SAW sehingga segera meninggalkan tempat itu, lolos. Karena beliau adalah Nabi. Dan telah datang jaminan dalam Al-Quran, Allahu ya'asimuka minan nas. Allah yang menjagamu dari manusia. Nah, yakni menjagamu dari pembunuhan, sehingga Nabi SAW tidak bisa dibunuh oleh musuh. Nah, ya, datang wahyu memberitahu Nabi SAW akan konspirasi itu. Nah, hatta akan dibunuh dengan racun oleh orang Yahud, pengkhianatan dan makar Yahud yang lainnya, ya, melalui wanita Yahudiyah. Nabi SAW disuguhi daging kambing, tetapi diberi racun. Wanita Yahudiyah yang menghadiahkan. Nabi SAW memakannya bersama sebagian sahabatnya yang ada. Tetapi Nabi SAW itu tadi, Allah ya'asimuka minan nas, Allah menjagamu dari pembunuhan. Nabi SAW tidak bisa mati dengan itu. Tidak, ya, tidak bisa terbunuh dengan racun itu. Hanya sebagian sahabat yang sempat memakannya mati akibatnya. Nah, tetapi akibat racun itu tadi
akibat racun itu tadi. Memang Nabi SAW tidak langsung mati dan karena dijaga oleh Allah SWT. Tetapi datang hadis memberitakan racun itu terus menyakiti Nabi SAW hingga akhir hayatnya. Hingga ya akhir hayat Nabi SAW hingga beliau mati, racun itu selalu menyakiti beliau. Namun tidak bisa membunuhnya. Nah, ini ya orang Yahudi memang penuh dengan makar. Tayyib. Para pembunuh Nabi dan Rasul, termasuk Nabi kita SAW tidak selamat dari makar mereka untuk dibunuh, seperti yang kalian dengar kisahnya. Nah, perintahan terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, sudah itu, setelah itu mereka berani melawan, menyangka benteng-benteng mereka bisa menyelamatkan mereka. Wadhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Mereka menyangka benteng mereka bisa menjaga mereka. Nah, kena tipu lagi. Kena tipu. Siapa yang menipu mereka? Yang membuat mereka berani padahal ditipu siapa? Orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, jangan takut, jangan lari, jangan pergi. Kami akan membawakan pasukan besar untuk menolong. Ternyata tidak ada tanda-tanda. Nah, ini mereka. Hal itu dikarenakan syaqullaha wa rasulah, mereka menentang Allah dan Rasulnya. Wa may yushaqillaha, barang siapa menentang Allah. Wa may yushaqillaha, barang siapa menentang Allah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah. Fa innallaha, maka ya, innallaha, sesungguhnya Allah syadidul iqab. Syadidul iqab, amat keras hukumannya, iqabnya. Amat keras iqabnya, hukumannya. Sudah kita dengar iqab, hukuman yang menimpa mereka di dunia, pengusiran, dan di akhirat menanti mereka iqab, hukuman dengan adab neraka. Kemudian Allah mengatakan, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idznillah wal yukhziyal fasiqin. Ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam, sudah kalian dengar kisahnya, ya, bahwa Nabi alaihissalam ketika mereka berlindung dalam benteng dan mereka menyangka bahwa mereka aman dalam benteng, apa yang dilakukan oleh Nabi alaihissalam? Nabi alaihissalam menghancurkan, ya, memotong, menebas pohon-pohon kurma mereka, kebun-kebun kurma mereka yang mengitari benteng mereka. Tebas, dipotong oleh Nabi SAW, kemudian dibakar. Nah, kemudian dibakar. Tayyib. Dan menyusul Allah mendatangi mereka. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, dari arah yang mereka tidak sangka, yaitu wa qadha fi qulubihim ar-ru'b, Allah tampakkan, lontarkan ar-ru'b, rasa takut yang sangat, gentar yang sangat pada hati-hati mereka sehingga menyerah. Nah, ma qata'tum min linatin, apa yang kalian tebas, qata'tum, yang kalian potong, tebas. Apa saja yang kalian potong, yang kalian tebas, min linatin, dari linatin. Linatin ini adalah naw' minat tamr, yakni pohon kurma. Naw' minan nakhl, minat tamr, salah satu jenis, ya, kurma, pohon kurma maksudnya. Nah, pohon-pohon kurma mereka yang ada di kebun-kebun mereka yang mengitari benteng pertahanan mereka itu dipotong, ditebas oleh Nabi SAW. Ma qata'tum min linatin. Apa yang kalian, ya, tebas, yang kalian potong dari pohon-pohon kurma itu.
au taraktumuha, atau kalian biarkan pohon kurma itu qaimatan, tetap tegak berdiri, ya, tidak ditebas, tidak dipotong, tetapi dibiarkan tegak berdiri, ala usuliha, di atas usul, di atas akarnya, fa biiznillah, maka itu dengan izin Allah. Maka itu dengan izin Allah. Yani Nabi SAW melakukan itu berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu strategi Nabi SAW. Dan ini berdasarkan izin dari Allah, perintah dari Allah. Ditebas pohon-pohon kurma mereka yang mengitari benteng mereka, kemudian dibakar. Ada yang ditebas, kemudian dibakar, ada yang dibiarkan. Nah, dan itu membuat mereka, ya, suasana itu, Anda bisa bayangkan dalam benteng kemudian pohon-pohon kurma di sekitar mereka ditebas dan dibakar, itu suasana yang membuat mereka ngeri, kan begitu. Jadi gentar. Nah, tanpa Allah SWT menurunkan bala tentaranya yang terbesar, seperti kita dengar tafsirnya, nah, yaitu ar-ru'b, dibuat gentar hati-hati mereka. Nah, sehingga tidak puas untuk melawan. وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ, dan dalam rangka Allah Subhanahu wa taala menghukum dan menghinakan orang-orang fasik. Dan dalam rangka Allah Subhanahu wa taala, ya, menimpakan khiz, yakni hukuman kehinaan, hukuman yang menghinakan. Nah, kehinaan. Waliyukhzil fasiqin, dan dalam rangka agar Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka, orang-orang fasik itu. Yani benar-benar orang fasik. Orang-orang kafir, ya, disebut orang-orang fasik. Itu dibakarnya, ditebasnya pohon kurma mereka dan dibakar, itu adalah penghinaan terhadap mereka. Terhina mereka dengan itu. Nah, hukuman dan penghinaan atas mereka. Baik, dan di sini salah satu faedah yang akan mengakhiri tafsir kita, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tersebut menjadi dalil dalam syariat bahwa boleh melakukan pembakaran, membakar pohon-pohon atau kebun, ya, untuk membersihkan pohon-pohon yang sudah tidak berguna atau semak-semaknya, ya, dibakar, boleh untuk maslahat, untuk pembersihan. Nah, meskipun sebenarnya di balik pohon-pohon itu, di balik semak-semak itu, tentunya di sana ada serangga-serangga yang hidup. Ada serangga-serangga di sana. Bahkan, ya, kemungkinan besar di sana ada semut. Ya, ada semut. Kita tahu bersama bahwa membunuh hewan tidak boleh dengan cara dibakar. Itu untuk hewan-hewan yang boleh dibunuh, yang boleh diberantas. Tidak boleh disiksa dengan cara dibakar. Nah, untuk hewan-hewan yang dibolehkan dibunuh, diberantas karena mengganggu, karena jahat, ya, karena gangguannya, karena kejahatannya, boleh dibunuh, tapi tidak boleh dengan dibakar. Berdasarkan larangan dari Nabi SAW. Dan untuk semut secara khusus ada larangan membunuhnya, termasuk hewan yang tidak boleh dibunuh, kecuali saat semut itu melakukan kejahatan, yakni mengganggu, ya, mengganggu ketentraman kita, ya, mengganggu kita di rumah, ya, mengotori dan menggigit, ya, masuk rumah, naik kasur dan seterusnya. Itu merupakan kesalahan mereka.
mengganggu, itu menjadi alasan untuk boleh dibunuh, diberantas, tapi tetap dihindari dengan cara dibakar. Namun di sini niatnya bukan membakar serangga-serangga itu dan membunuh semut-semut itu. Bukan itu tujuannya. Tapi tujuannya adalah membakar pohon-pohon yang sudah tidak berguna ini tadi, ya, semak-semak untuk dibersihkan. Maka dibakar. Namun pembakaran ini tentunya berisiko serangga yang ada di situ, semut yang ada di situ akan terbakar. Namun ini sudah termaafkan karena tujuannya bukan itu. Ini disebut oleh ulama dalam pelajaran qawaid fiqhiyah, masuk dalam kaidah, termasuk dalil untuk kaidah fiqhiyah, yathbutu tab'an ma la yathbutu istiqlalan. Yathbutu al-hukmu tab'an, hukum, ya, tetap, hukum menjadi tetap, yakni hukum itu dibenarkan secara pengikutan, mengikut, yakni tab'an, mengikut. Ma la yathbutu istiqlalan, yang tidak tetap hukum itu, tidak dibenarkan hukum itu secara tersendiri. Jika kita datang ke kebun itu, kemudian kita kumpulkan serangga-serangga itu atau semut itu, kemudian khusus dibakar, sengaja itu yang dibakar, yang lainnya tidak, hanya semut-semut saja yang dibakar, serangga-serangga itu saja yang dibakar, ini tidak boleh. Nah, karena itu secara tersendiri, istiqlalan, terpisah dibakar dengan tujuannya itu, ini tidak boleh. Namun ini sekarang bukan itu tujuannya secara tersendiri, namun yang menjadi tujuan adalah kebun itu area itu ingin dibersihkan, dan cara yang ada adalah dengan cara dibakari semak-semaknya dan pohon-pohon yang sudah tidak berguna agar bersih. Nah, mengikut terbakar serangga dan semut yang ada, namun bukan itu tujuan. Nah, di sini sudah termaafkan, tidak masalah. Berdasarkan apa yang kita pelajari sekarang yang dilakukan oleh Nabi SAW, membakar kebun kurma Banu Nadir yang tidak lepas dari serangga dan semut di dalamnya. Barakallahu fiikum. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.